Hai Centaurian, selamat datang di kelas fisika bersama Pak Acep di sini. Kali ini kita akan membahas tentang penguraian vektor ya. Nah, apa yang dimaksud dengan penguraian vektor? Jadi, penguraian vektor ini adalah bagian dari penjumlahan vektor dengan metode analitis ya. Jadi sebelum masuk ke sana, nah, kita harus bisa dulu tentang penjumlahan vektor ya. Misalnya, kita punya sebuah vektor ya dengan arah seperti ini. Nah, biasanya vektor itu digambarkan ya dengan garis berpanah seperti ini ya. Panjang dari si vektor ini ya digambarkan oleh panjang garis panahnya ini ya. Nah, kemudian arahnya selain dilihat dari gambar seperti ini, juga biasanya kita menggunakan sudut ya. Nah, sudut. Nah, misalnya ini adalah sudutnya ya. Nanti yang dibentuk antara sumbu X dan juga si vektornya itu sendiri. Misalnya ini adalah theta. Misalkan itu theta ya. Kemudian ini adalah vektor A. Ya, seperti ini. Nah, besar atau panjang dari si vektor A ini biasanya kita tulis dengan tanda seperti ini. A, tanda mutlak, itu sama dengan besar dari vektornya atau nilai dari vektornya. Ya. Nah, di sini misalkan nilai dari vektor ini adalah A gitu ya. Jadi penulisan A diberi tanda mutlak dan tanda panah ini sama dengan penulisan A saja tanpa tanda panah. Keduanya memiliki arti yang sama, yakni nilai dari vektor tersebut ya. Seperti itu. Nah, untuk menguraikan vektor, kita di sini harus menggambar diagram Kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Meskipun nanti selain ke sumbu X, sumbu Y juga ada satu sumbu lagi yang disebut sumbu Z. Nah, itu bisa juga diuraikan ya. Nah, tapi sekarang kita ambil untuk sumbu X dan sumbu Y saja ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, suatu vektor ya, ini memiliki komponen ya, atau seperti bayangan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau ini ditarik garis lurus ke sumbu X ya, dia punya bayangan di sumbu X. Begitu pula ketika ditarik ke sumbu Y, dia punya bayangan di sumbu Y. Nah, ini kan bagian kepalanya atau bagian ujung panahnya, maka di sini juga sama ya. Ini bayangannya berupa kepalanya ya. Ini juga sama. Nah, bayangan di sumbu X itu kita sebut sebagai AX ya. Bayangan di sumbu Y kita sebut sebagai AY gitu. Nah, kedua bayangan ini atau AX dan AY ini biasa disebut dengan komponen vektor. Seperti itu. Nah, antara komponen vektor dan juga vektornya itu sendiri ini saling berhubungan ya. Misalnya panjang sisi yang sebelah sini, garis putus-putus ini sama dengan panjang komponen vektor di sumbu Y ya. Dan panjang komponen vektor di sumbu X atau AX itu sama dengan panjang ini ya. Jadi ini membentuk suatu persegi panjang. Nah, kalau kita ambil bagian yang ini, segitiga siku-sikunya, maka kita bisa menggunakan
prinsip trigonometri yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kita akan coba gambar kembali segitiga siku-siku yang dibentuk antara vektor dan komponen-komponennya tadi ya. Ini, kemudian ini, dan ini ya. Nah, untuk sementara kita akan hilangkan tanda panahnya dulu untuk mempermudah analisisnya ya. Nah, ini tadi sudutnya adalah theta, kemudian ini panjangnya adalah A ya. Nah, ini harus tegak lurus ya. Jadi kalau ditarik ke sumbu X maupun sumbu Y ini harus tegak lurus. Nah, ini adalah AY dan ini panjangnya adalah AX. Berapa besar AX dan berapa besar AY bisa kita tentukan dengan hubungan trigonometri. Yang mana kita lihat di sini, misalnya untuk menentukan AY kita bisa bandingkan AY dengan A. Dengan demikian AY per A ya itu sama dengan apa? Ini apa? AY ini adalah sisi depan dari theta ya. Berarti pakainya sin theta gitu. Sehingga dengan demikian ya, saat kita ingin menentukan panjang AY bisa kita gunakan ini A dikali sin theta ya, seperti itu. Begitu pula saat menentukan AX ya, kita bandingkan AX dengan A. AX per A berarti sisi samping per sisi miring. AX tadi adalah sampingnya ya, samping per miring berarti cos theta. Ya. Berarti AX sama dengan A dikali cos theta ya, seperti itu. Jadi inilah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan besar dari komponen vektor A tadi ya. Ini bisa kita tandai sebagai pengingat. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan ambil sebuah contoh ya. Sebuah contoh, misalnya kita memiliki sebuah vektor ya dengan gambar seperti ini misalnya. Ini adalah ada sebuah vektor misalnya dengan panjang seperti ini ya. Sebut saja ini adalah vektor gaya ya. Ini contoh pertama. Besarnya misalkan 20 Newton. Kemudian gaya ini membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X misalnya. Sebut saja 30 derajat ya. Pertanyaannya, tentukan komponen gaya di sumbu X dan di sumbu Y, atau kita sebut sebagai Fx dan Fy ya. Ini yang ditanyakan. Nah, caranya sama seperti tadi, kita bisa gunakan persamaan ini ya. Jadi berarti di sini Fx ya sama dengan F dikalikan dengan cos theta ya. F-nya tadi adalah 20 dikalikan cos 30 derajat ya. Nilai dari cos 30 derajat masih ingat berapa?
20 dikali, ya betul ya, akar 3/2. Jadi sama dengan berapa? 10 akar 3 Newton ya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita cari FG. Cara mencari FG juga bisa kita gunakan persamaan yang tadi ya. Berarti F dikali sin theta. Jadi F-nya adalah 20 dikalikan sin 30 derajat ya. Nah, sin 30 berapa? Setengah ya. Tuh. Kali 1/2 sama dengan 10 Newton ya. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai semua seperti ini, maka sebetulnya penulisan vektor secara lengkap itu dinyatakan seperti ini. Jadi misalnya tadi vektor A ya. Vektor A ini jika dituliskan secara lengkap, maka A sama dengan AXI ditambah AYC gitu ya. Nah, di sini muncul I dan J ya. Apa ini gitu ya? Nah, I dan J ini biasa disebut sebagai vektor satuan ya. Vektor satuan. Nah, apa itu vektor satuan? Itu adalah vektor yang menggambarkan ya bahwa itu adalah bagian dari komponen tertentu. Misalnya begini. Kalau di sini ada tanda I-nya, berarti ini adalah bagian di sumbu X, dan yang ada Y-nya itu adalah J-nya itu adalah bagian di sumbu Y, seperti itu. Nah, jadi vektor F tadi bisa kita tuliskan secara lengkap menjadi seperti ini. Di F sama dengan, nah tadi bagian dari sumbu X dulu ya, 10 akar 3 I ditambah 10 J ya, seperti itu. Nah, baru kita kasih satuan di sini Newton ya. Nah, kenapa ini sangat penting? Dikarenakan ya, ketika kita bisa mengetahui atau sudah mengetahui vektor beserta komponennya, kita bisa menggambar ulang vektor tersebut ke bidang kartesius, seperti itu ya. Ya, demikian materi kita tentang penguraian vektor. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.